Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Ibu Leni. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat kan? Walaupun kita masih belajar dari rumah. Semangat, semangat, semangat. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 1. Supaya pembelajaran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tidak bosan-bosan pula ibu selalu mengingatkan anak-anak ibu untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan melakukan 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan pada air yang mengalir. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kota Sabang berada di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, sedangkan Kota Merauke berada di Provinsi Irian Jaya. Indonesia juga memiliki beberapa pulau besar dan banyak pulau kecil. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar. Yang pertama, Pulau Sumatera. Yang kedua, Pulau Jawa. Yang ketiga, Pulau Kalimantan. Yang keempat, Pulau Sulawesi. Dan yang kelima, Pulau Irian Jaya. Selain itu, Indonesia terdiri dari beberapa provinsi. Ayo anak ibu, siapa yang tahu ada berapa provinsi yang ada di Indonesia? Ya, bagus. Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Ke-34 provinsi tersebut memiliki keberagaman daerah masing-masing. Ada 4 keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama, keberagaman suku bangsa. Yang kedua, keberagaman bahasa. Yang ketiga, keberagaman agama. Dan yang keempat, keberagaman bahasa. Keberagaman-keberagaman yang ada di Indonesia tersebut bisa anak ibu baca atau anak ibu lihat dari teks yang berjudul Pawai Budaya. Nih, ibu lihat kan teks Pawai Budaya? Silahkan anak-anak ibu baca. Apakah anak-anak ibu sudah selesai membaca teks yang berjudul Pawai Budaya? Nah, sekarang kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Setiap bacaan atau teks terdiri dari beberapa paragraf. Apa itu paragraf? Siapa yang masih ingat apa itu paragraf? Ya, paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Setiap paragraf terdiri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Nah, sekarang ibu akan menjelaskan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah
ide utama dalam pengembangan sebuah paragraf. Gagasan pokok ini disebut juga dengan ide utama atau gagasan utama. Gagasan pokok terletak pada awal kalimat, akhir kalimat, dan tengah kalimat dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok ini dalam setiap paragraf hanya memiliki satu gagasan pokok. Gagasan pokok ini di dalam sebuah paragraf terdapat pada kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Ya, kalimat utama adalah kalimat yang diperjelas oleh kalimat-kalimat lainnya dalam sebuah paragraf. Apakah anak-anak ibu sudah paham apa itu gagasan pokok? Ya, bagus. Di dalam sebuah paragraf, selain dari gagasan pokok, juga terdapat gagasan pendukung. Apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah gagasan yang menjelaskan, memperinci adanya gagasan pokok atau gagasan utama. Gagasan pendukung disebut juga dengan gagasan penjelas. Gagasan penjelas ini terdapat setelah atau terletak setelah gagasan pokok berada. Apa fungsi gagasan penjelas ini? Gagasan penjelas ini berfungsi untuk menjelaskan adanya gagasan pokok atau gagasan utama. Gagasan penjelas atau gagasan pendukung ini terdapat pada kalimat penjelas yang berada dalam sebuah paragraf. Apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan, menerangkan, dan merinci adanya kalimat utama. Nah, di dalam kalimat penjelas inilah terdapatnya gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Di dalam sebuah paragraf terdapat beberapa kalimat atau gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Apakah anak-anak ibu sudah paham apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Sekarang anak-anak ibu suruh untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang berjudul Pawai Budaya tadi. Dari teks Pawai Budaya yang anak-anak ibu baca, apa yang dapat anak-anak ibu sampaikan atau informasi apa yang anak-anak ibu dapatkan? Ya, di dalam teks yang berjudul Pawai Budaya tersebut terdapat keberagaman-keberagaman yang ada di Indonesia. Salah satunya keberagaman alat musik yang ada di Indonesia. Keberagaman alat musik tersebut termasuk keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Keberagaman budaya merupakan keberagaman-keberagaman yang ada di Indonesia. Ada 4 keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama, keberagaman suku bangsa. Yang kedua, keberagaman bahasa. Yang ketiga, keberagaman budaya. Yang keempat, keberagaman agama. Baiklah, ibu akan menerangkan satu persatu tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama tadi, keberagaman suku bangsa. Apa itu suku bangsa? Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup secara bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Di Indonesia
ada 6 kelompok suku bangsa yang mendiami kepulauan-kepulauan di Indonesia. Yang pertama yaitu kelompok di Pulau Sumatera. Ada 3 suku yang terbesar di Pulau Sumatera. Yang pertama, suku Batak. Suku Batak ini terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua, suku Minangkabau, yaitu terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga, suku Aceh. Suku Aceh ini terdapat di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Yang kedua adalah suku bangsa yang mendiami Pulau Jawa dan Pulau Bali. Di Pulau Jawa dan Bali ada 4 suku bangsa. Yang pertama, suku Jawa. Yang kedua, suku Sunda. Yang ketiga, suku Betawi. Dan yang keempat, suku Bali. Suku Jawa dan suku Sunda adalah suku bangsa yang mendiami sebagian besar Pulau Jawa. Kemudian, suku Betawi adalah suku asli orang Jakarta. Yang keempat tadi adalah suku Bali. Suku Bali ini adalah suku bangsa yang mendiami Pulau Bali. Yang ketiga adalah suku bangsa yang mendiami Pulau Kalimantan. Ada 3 suku bangsa yang mendiami Pulau Kalimantan ini. Yang pertama, suku Dayak. Yang kedua, suku Banjar. Yang ketiga, suku Melayu. Suku Dayak ini adalah suku yang terbesar di Indonesia. Sedangkan suku Banjar adalah suku yang mendiami Kalimantan Barat. Yang keempat adalah suku yang mendiami Pulau Sulawesi. Di Sulawesi ini ada 2 suku yang terbesar, yaitu suku Bugis dan suku Minahasa. Yang kelima adalah suku yang mendiami Kepulauan Nusa Tenggara. Di Kepulauan Nusa Tenggara ini ada 2 suku bangsa. Yang pertama, suku Sasak dan suku Sumba. Dan yang terakhir adalah suku-suku bangsa yang mendiami Pulau Irian atau Papua. Di Pulau Irian atau Papua ada 2 suku bangsa. Yang pertama suku Asmat dan yang kedua suku Dani. Itulah suku-suku bangsa yang mendiami daerah-daerah yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah keberagaman bahasa yang ada di Indonesia. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk berhubungan dan berinteraksi sesama manusia. Berikut adalah beberapa bahasa yang digunakan yang ada di Indonesia. Yang pertama, bahasa Batak, yaitu bahasa yang digunakan di Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua adalah bahasa Betawi, adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat asli Jakarta. Yang ketiga adalah bahasa Minangkabau, adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat yang mendiami Provinsi Sumatera Barat. Yang keempat adalah bahasa Sunda, adalah bahasa yang digunakan sebagian besar masyarakat di Pulau Jawa. Yang ketiga adalah keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Keberagaman budaya yang ada di Indonesia ini dapat kita lihat dari beberapa jenis. Yang pertama adalah pakaian daerah, yang kedua adalah tarian daerah, yang ketiga adalah makanan khas, yang keempat adalah lagu daerah,
Yang kelima adalah senjata khas, dan yang keenam adalah rumah adat. Baiklah, sekarang Ibu akan menerangkan satu persatu tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama tadi, keberagaman pakaian daerah masing-masing. Pakaian daerah adalah pakaian yang dimiliki oleh masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Berikut adalah pakaian daerah yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah tarian daerah. Setiap provinsi yang ada di Indonesia pasti memiliki tarian-tarian daerah yang berbeda dengan provinsi lain. Berikut adalah beberapa jenis tari yang berada atau yang berasal dari daerah di Indonesia. Yang pertama yaitu Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Ada dua tarian yang berasal dari Aceh. Yang pertama adalah tari Saman, yang kedua adalah tari Seudati. Kemudian tarian yang berasal dari Sumatera Utara, yaitu tari Tortor. Kemudian yang ketiga yaitu tarian yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Ayo anak-anak ibu pasti tahu kan tari yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat? Ya, bagus, yaitu tari Pasambahan dan tari Piring. Kemudian tarian yang berasal dari Provinsi Jawa Barat yaitu tari Merak dan tari Jaipong. Kemudian tarian yang berasal dari Bali yaitu tari Kecak dan tari Pendet. Kemudian tarian yang berasal dari Papua adalah tari Selamat Datang dan tari Yangko Rambe Yangko. Yang ketiga adalah makanan khas. Makanan khas ini juga berbeda pula setiap provinsi. Berikut adalah makanan khas yang ada di Indonesia. Yang pertama, Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera, makanan khasnya ayo apa? Ya, yang pertama rendang. Yang kedua, dendeng balado. Yang ketiga, sate padang. Rendang ini adalah makanan khas yang berasal dari Sumatera Barat yang telah mendunia. Kemudian, yang berasal dari Jakarta. Jakarta ada makanan khas yang terkenal yaitu kerak telur dan lontong sayur. Kemudian gudeg. Gudeg, ayo dari mana gudeg? Bagus. Gudeg itu adalah makanan khas yang berasal dari Yogyakarta. Kemudian papeda. Papeda ini berasal dari mana? Coba anak-anak ibu? Ya, bagus. Papeda ini adalah makanan khas yang berasal dari Irian Jaya. Kemudian ada satu lagi makanan khas yaitu empek-empek. Empek-empek ini adalah makanan yang berasal dari Palembang. Itulah beberapa jenis makanan yang berasal dari Indonesia. Yang keempat adalah lagu daerah. Daerah di Indonesia juga memiliki lagu yang beraneka ragam. Salah satunya dari Sumatera Barat. Sumatera Barat memiliki lagu daerah, yaitu Ayam dan Lapeh, Kambanglah Bungo, dan Bareh Solo. Kemudian dari Irian Jaya ada dua lagu daerah, yaitu Apuse, kemudian Yangko Rambe Yangko. Kemudian lagu yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yaitu apa? Ayo, Bungong Jempa. Kemudian ada satu lagu daerah yaitu Injit-Injit Semut. Injit-Injit Semut adalah lagu yang berasal dari Jambi. Yang kelima adalah keberagaman alat musik. Setiap
Provinsi di Indonesia pasti juga memiliki keberagaman alat musik yang berbeda-beda. Salah satunya yang berasal dari Sumatera Barat. Sumatera Barat memiliki 4 alat musik. Yang pertama, alat musik pukul, yaitu talempong. Kemudian yang kedua, alat musik tiup, yaitu salung. Yang ketiga, alat musik gesek, yaitu rabab. Yang keempat, alat musik pukul, yaitu kecapi. Selain itu, masih banyak lagi alat musik yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu angklung. Angklung ini adalah alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Kemudian tifa. Tifa ini adalah alat musik yang berasal dari Papua. Yang terakhir adalah keberagaman rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia pasti memiliki rumah adat masing-masing yang membedakannya dengan provinsi lain. Salah satunya rumah adat dari Sumatera Barat, namanya yaitu Rumah Gadang. Kemudian rumah adat dari Aceh. Kemudian rumah adat dari Sulawesi Selatan. Kemudian inilah rumah adat dari Sumatera Utara. Kemudian inilah rumah adat dari Papua. Itulah beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Yang keempat adalah keberagaman agama yang ada di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama, agama Islam. Yang kedua, agama Kristen Katolik. Dan yang ketiga, agama Kristen Protestan. Yang keempat, agama Buddha. Yang kelima, agama Hindu. Dan yang keenam adalah agama Konghucu. Masing-masing berbicara tentang alat musik. Alat musik itu dapat menghasilkan bunyi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bunyi. Bunyi itu adalah gelombang. Bunyi dapat dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Semua benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber energi. Nah, salah satu sumber energi adalah alat musik. Alat musik bisa menghasilkan energi jika kita mainkan. Ada 4 cara memainkan alat musik supaya bisa menghasilkan bunyi. Yang pertama adalah dengan cara dipukul, yaitu alat musik yang bisa menghasilkan bunyi apabila kita pukul. Ayo anak-anak ibu, pasti tahu kan apa alat musik yang menghasilkan bunyi apabila dipukul? Ya, bagus. Yang pertama adalah talempong. Yang kedua adalah angklung. Yang ketiga adalah tifa. Yang kedua adalah alat musik tiup, yaitu alat musik yang bisa menghasilkan bunyi apabila kita tiup. Nah, ayo anak-anak ibu, siapa yang tahu apa alat musik tiup? Ya, bagus. Alat musik tiup adalah saluang, kemudian seruling. Yang ketiga adalah alat musik gesek, yaitu alat musik yang dapat menghasilkan bunyi apabila kita gesek. Contohnya yaitu rabab. Yang kedua adalah biola. Kemudian yang keempat adalah alat musik petik, yaitu alat musik yang menghasilkan energi bunyi jika kita petik. Salah satu contohnya adalah kecapi. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Tentu menyenangkan, bukan? Nah, kesimpulan materi kita hari ini ada 3,
Yang pertama adalah tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan penjelas adalah gagasan yang menjelaskan adanya gagasan pokok. Yang kedua, keberagaman yang ada di Indonesia. Ada 4 keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama, keberagaman suku bangsa. Yang kedua, keberagaman bahasa. Yang ketiga, keberagaman budaya. Yang keempat, keberagaman agama. Yang ketiga adalah tentang bunyi dan sumber bunyi. Bunyi adalah getaran atau gelombang, sedangkan sumber bunyi adalah semua yang menghasilkan energi bunyi. Bunyi dapat dihasilkan oleh benda yang bergetar. Salah satu benda yang bergetar adalah alat musik. Alat musik dapat menghasilkan energi bunyi apabila kita mainkan. Ada 4 cara memainkan alat musik. Yang pertama, dipukul. Yang kedua, ditiup. Yang ketiga, digesek. Yang keempat, dipetik. Untuk evaluasi, silahkan anak-anak ibu kerjakan link yang sudah ibu bagikan di WA grup kelas, kemudian dikumpulkan hari ini. Nah, sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya anak-anak ibu semuanya untuk selalu belajar dari rumah, rajin beribadah, selalu membantu orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.